Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lestari Utami, NPM 216410508, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pemakaian huruf, kedua, penulisan kata, ketiga, pemakaian tanda baca, keempat, penulisan unsur serap. Pemakaian huruf dibagi menjadi 8, yaitu 1. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. 5. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan seperti KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Keenam, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, nama orang, serta petikan langsung. Ketujuh, huruf miring. Huruf miring yang dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka, serta menegaskan untuk mengkhususkan huruf, bagian kata, ataupun kelompok kata dalam kalimat. Kedelapan, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. 2. Kata berimbuhan. Bentuk terikat ditulis secara serangkai dengan kata yang mengikutinya. 3. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. 4. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk. 5. Penggalan kata. Jika di tengah kata dasar terdapat 2 huruf konsonan yang berurutan, penggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan. Keenam, kata depan. Kata depan seperti di,
ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 7. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Ketiga, partikel per yang berarti demi, tak, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 8. Angka dan bilangan. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. 2. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. 9. Kata ganti ku, kau, kumu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 10. Kata sandang. Si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Pemakaian tanda baca. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang terdapat dalam tanda kurung. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan
penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaedah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kaedah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut. A Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A, bukan O. Ain Arab pada awal suku kata menjadi A, I, U. Ain Arab di akhir suku kata menjadi K. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.